Halo adik-adik, kembali lagi di Akhirnya Paham Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, bab klasifikasi makhluk hidup, part yang kedua, yang akan membahas mengenai mengapa makhluk hidup harus dikelompokkan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu klasifikasi. Klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri, baik morfologi, anatomi, fisiologi, atau biokimia yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Morfologi merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang dapat kita amati dari luar, yang tampak langsung ya, seperti apakah berbulu atau tidak, kemudian bagaimana bentuk tubuhnya, kemudian apa alat geraknya. Nah, itu merupakan ciri-ciri morfologi. Kemudian, anatomi merupakan struktur tubuh bagian dalam yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apa saja organ-organ yang dimiliki, bagaimana bentuknya, nah itu adalah anatomi. Sementara fisiologi merupakan fungsi organnya bagaimana. Dan biokimia merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh. Nah, pengelompokan makhluk hidup dapat berdasarkan keempat jenis ciri-ciri yang dimiliki ini ya. Selanjutnya, makin banyak persamaan menunjukkan bahwa hubungan kekerabatannya semakin dekat. Selanjutnya, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang pertama yaitu tentu untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Kemudian, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi merupakan model yang dibuat oleh ilmuwan untuk memudahkan dalam pengelompokan makhluk hidup. Syaratnya harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Tujuan kunci klasifikasi diantaranya untuk memberikan hasil yang konsisten jika digunakan oleh ilmuwan yang berbeda, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya, mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail setiap kelompok, menunjukkan sekilas mengenai perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kelompok. Nah, selanjutnya ada 4 jenis kunci klasifikasi. Ada kunci melingkar, kunci percabangan, kunci dikotomi, dan kunci determinasi format tabel. Yang akan kita pelajari nanti ada kunci dikotomi dan kunci determinasi format tabel. Apa sih kunci dikotomi itu? Kunci dikotomi adalah cara untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan memilih dua ciri yang berlawanan pada setiap langkah, misalnya iya atau tidak. Pilihan itu diikuti terus sampai menemukan nama makhluk hidup yang tepat. Contohnya, berikut adalah kunci dikotomi hewan. Kita amati ciri morfologinya, apakah dia hidup di air sepanjang hidup? Kalau iya, berarti dia adalah ikan. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Apakah dia memiliki kulit yang licin dan lembab? Jika iya, maka dia adalah reptil. Jika tidak, apakah dia berbulu atau berambut? Jika dia berbulu dan bersayap, dia adalah aves. Jika dia berambut dan menyusui, maka dia adalah mamalia. Nah, itu adalah kunci dikotomi. Selanjutnya, kunci determinasi format tabel, yaitu panduan berbentuk tabel untuk mengetahui nama makhluk hidup berdasarkan cirinya. Berikut adalah contoh kunci determinasi format tabel pada hewan. Kita baca dari nomor 1 ya. Ini ada kesalahan, harusnya ada nomor A dan B. Untuk poin A itu tidak memiliki tulang belakang. Oh salah, nomor A itu memiliki tulang belakang, kamu diminta melanjutkan ke nomor 2, sementara yang 1B dia tidak memiliki tulang belakang, maka dia tergolong invertebrata. Jika dia memiliki tulang belakang, kamu diminta melanjutkan nomor 2, maka kamu harus membaca nomor 2. Nomor 2A, apakah dia memiliki bulu? Jika iya, maka dia adalah aves. Jika dia tidak memiliki bulu, maka kamu diminta melanjutkan ke nomor 3. Apakah dia memiliki rahang?
Kalau iya, maka kamu diminta melanjutkan ke nomor 4. Jika tidak memiliki rahang, maka dia tergolong kelompok agnatha. Nah, apakah dia memiliki sirip yang berpasangan? Jika iya, kamu diminta melanjutkan ke nomor 5. Jika tidak, maka kamu diminta melanjutkan nomor 6, dan seterusnya. Biasanya, soal yang akan muncul, kamu nanti akan diminta untuk menentukan apa kunci determinasi dari suatu kelompok hewan tertentu. Misalkan, kunci determinasi dari Aves adalah, karena tadi 1A adalah vertebrata, maka Aves 1A dan 2A. Contohnya lagi, kunci determinasi pada agnatha adalah berarti 1A, kemudian 2B, dan 3B. Begitu ya caranya. Berikut adalah tabel lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara pemberian nama organisme. Pemberian nama organisme menggunakan yang namanya sistem binomial nomenklatur, yang terdapat beberapa aturan dalam penulisannya. Yang pertama, dia terdiri dari 2 kata atau lebih yang menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Kemudian, kata yang pertama itu menunjukkan genus dan harus ditulis dengan huruf awal kapital. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian, nama ilmiah harus dicetak miring atau italik atau digaris bawahi jika ditulis tangan. Contohnya, nama ilmiah dari singa adalah Panthera leo. Ingat, huruf awal adalah kapital sementara yang lainnya hurufnya kecil ya, dan dicetak miring. Terdapat aturan tambahan pada sistem binomial nomenklatur, yaitu apabila dicantumkan nama penemunya dapat ditulis di belakang dengan singkatan. Misalkan jika nama penemunya adalah Linnaeus cukup ditulis dengan L. Contoh, singa, Panthera leo L. L-nya ini harus ditulis tegak ya, tidak miring. Aturan berikutnya, jika spesiesnya belum diketahui, cukup ditulis dengan SP, hurufnya kecil, dan tidak dicetak miring, serta diakhiri dengan titik. Contohnya, kupu-kupu yang belum diketahui nama spesiesnya, cukup ditulis Papilio SP titik. SP-nya dengan tegak ya. Aturan yang berikutnya, jika nama spesies lebih dari 1 kata, penulisannya dihubungkan dengan tanda hubung. Contohnya, nama ilmiah dari harimau Bali adalah Panthera tigris balica. Nah, ini menunjukkan spesiesnya ada 2. Aturan yang terakhir, apabila penulisan varietas juga dicetak miring atau digarisbawahi, tetapi terpisah dari nama spesies. Contohnya, nama ilmiah dari jagung dengan varietas tunicata, yaitu Zea mais. Kemudian nama varietasnya cukup ditulis var, titik dengan huruf tegak, kemudian dilanjutkan dengan tunicata, nama varietasnya apa. Nah, tadi adalah beberapa aturan dari sistem binomial nomenklatur. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama, manakah penulisan nama ilmiah yang benar untuk tumbuhan mangga? Nah, ingat ya, penulisan nama ilmiah diawali dengan huruf kapital. Jadi jawabannya kalau tidak B, ya D. Kemudian, jika teksnya diketik, maka harus dicetak miring. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Contoh soal yang kedua, perhatikan kunci dikotomi berikut. 1A, hidup di air sepanjang hidup, maka dia adalah ikan. Jika tidak hidup di air sepanjang hidup, maka kamu diminta melanjutkan ke nomor 2. Apakah kulitnya licin dan lembab? Jika iya, dia adalah kata. Jika dia berbulu, maka dia adalah burung. Seekor hewan, dia tidak hidup di air sepanjang hidup dan memiliki kulit licin dan lembab. Hewan tersebut adalah, nah karena dia tidak hidup di air sepanjang hidup dan memiliki kulit licin, maka dia adalah kata. Ya, betul sekali. Nah, ini ada satu contoh soal. Urutan nomor kunci dikotom yang tepat untuk kelompok Eustachides adalah, coba kalian tebak jawabannya dan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa
Klik tombol subscribe dan like video ini, dan share ke teman-temanmu supaya mereka juga ikut belajar sampai paham. Sampai jumpa di video yang berikutnya.